Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam yang berjudul Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Era Globalisasi. Sebelum memasuki pembahasannya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa aja sih tantangan dan peluang itu? Baik, tanpa berlama-lama kita akan memasuki pembahasan tentang apa saja tantangan dan peluang pendidikan Islam di era globalisasi. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam, kita akan mengenal tentang era globalisasi itu. Era globalisasi ditandai dengan revolusi digital yang mempercepat kita pertukar informasi dan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan Islam yang menuju pendekatan yang lebih transformatif dan berpusat pada peserta didik. Jadi dalam konteks ini pendidikan Islam tidak hanya berhadapan dengan tuntutan untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman, tetapi juga harus beradaptasi dan berkontribusi dalam peraturan global. Memasuki materi yang pertama, kita akan membahas tentang tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. 4 poin di dalam tantangan ini yang kita bahas. Yang pertama ada tantangan epistemologi. Yang pertama ada perpisahan ilmu agama dan ilmu umum. Maksudnya, sistem pendidikan Islam seringkali memisahkan antara ilmu agama dan sains modern, menyebabkan fragmentasi dan epistemologi, padahal bisa saja digabung antara kedua ilmu ini. Selanjutnya ada dominasi sains sekuler, yaitu pendidikan global didominasi oleh pendekatan rasional, materialistik yang sering mengabaikan dimensi spiritual dan nilai transendental. Selanjutnya yang terakhir di poin ini ada krisis identitas. Generasi muda muslim terpapar budaya global melalui media sosial, film, musik tanpa filter worldview Islam sehingga mengalami kebingungan identitas dan nilai. Yang kedua ada tantangan teknologi dan informasi. Yang pertama ada arus informasi tak terkendali. Aksesnya mudah ke informasi membawa risiko penyebaran paham radikal, hoaks, dan konten yang bertentangan dengan nilai Islam. Yang kedua ada digital education, yaitu penggunaan gawai berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar dan mengikis interaksi sosial langsung. Yang terakhir ada kesenjangan digital. Tidak semua pesantren atau institut pendidikan Islam yang lain memiliki akses dan kemampuan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Selanjutnya ada tantangan sosiokultural. Yang pertama ada sekularisasi nilai. Nilai-nilai yang tersingkir dari ruang publik dan pendidikan yang tergantikan oleh budaya materialistik dan individualistik. Poin yang kedua ada spiritualis yang tergurus, yaitu pendidikan lebih menekankan aspek kognitif dan keterampilan teknik, melupakan pembinaan hati dan akhlak. Yang terakhir ada globalisasi budaya, masuknya budaya populer barat yang seiring tidak berjalan dengan nilai kesopanan, keluarga, dan spiritualitas Islam. Terakhir ada tantangan kelembagaan dan SDM. Pertama ada kurikulum kaku, yaitu kurikulum pendidikan Islam yang belum mengintegrasikan isu-isu kontemporer seperti lingkungan, keadilan sosial, dan teknologi. Kedua ada guru kurang kompeten. Banyaknya guru yang belum siap menghadapi era digital, kurang menguasai metode pembelajaran aktif, dan kurang mendalam pemahaman spiritualnya. Dan yang terakhir ada manajemen yang tidak profesional, yaitu banyaknya lembaga pendidikan Islam dikelola secara tradisional, kurang transparan, dan tidak berorientasi pada mutu. Sebelumnya kita membahas tentang tantangan, sekarang kita akan membahas tentang peluang pendidikan Islam di era globalisasi. Yang pertama ada integrasi ilmu dan teknologi. Poin yang pertama ada islamisasi ilmu pengetahuan, mengintegrasikan khazanah keilmuan Islam klasik dengan metode sains modern dalam kerangka nilai tauhid. Yang kedua ada kurikulum integratif, mengembangkan kurikulum yang sudah klasik dengan sains modern dalam satu mata pelajaran. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi digital. Poin pertama ada media dakwah dan pembelajaran, yaitu teknologi digital dapat digunakan sebagai sarana dakwah interaktif, pembelajaran daring,
dan penguatan literasi keagamaan. Seperti kita memanfaatkan YouTube, podcast, Instagram, dan aplikasi yang lain untuk menyampaikan nilai Islam secara menarik. Yang terakhir ada platform pembelajaran adaptif yang menggunakan LMS, yaitu Learning Management System, atau kelas hybrid dan game edukasi Islam untuk meningkatkan interaksi dan pemahaman. Yang ketiga ada revitalisasi peran guru. Poin pertama ada guru sebagai murabbi dan mursyid. Tidak hanya mengajar, tetapi juga membina karakter dan spiritualitas peserta didik. Ada pengembangan kompetensi guru atau pelatihan berkelanjutan. Tidak hanya murid, guru juga perlu dilatih dalam pedagogis kritis, teknologi pembelajaran, dan pengalaman spiritual. Yang keempat ada pendidikan sebagai agen transformasi sosial. Poin pertama ada pendidikan pembebasan, atau yang disebut liberation pedagogi. Mengadopsi gagasan Paulo Freire tentang pedagogi kritis untuk membangun kesadaran sosial dan keadilan. Yang terakhir ada kontribusi terhadap masyarakat madani, adalah pendidikan Islam dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, egaliter, dan berkeadilan. Yang terakhir dari peluang, yaitu ada peluang global dan kolaborasi. Poin pertama ada jaringan internasional, yaitu lembaga pendidikan Islam dapat bekerja sama dengan universitas global untuk penelitian, pertukaran pelajar, dan pengembangan kurikulum. Poin yang terakhir ada respon isu global, yaitu pendidikan Islam dapat mengangkat isu perdamaian, keadilan iklim, toleransi, dan kemanusiaan dari perspektif Islam. Nah, selanjutnya kita ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari tantangan dan peluang. Yang pertama ada tantangan. Adapun mengatasi tantangan, yang pertama ada tantangan ilmu terpisah. Maksudnya saat anak belajar biologi di sekolah, di rumah diskusikan dengan Quran Surah Al-Mu'min ayat 12-14 tentang penciptaan manusia dan yang lainnya juga. Yang kedua ada tantangan teknologi. Buatlah aturan di keluarga, no gadget selama makan malam, diganti dengan cerita hikmah islami atau tadarus bersama. Yang ketiga ada tantangan nilai tersisih, yaitu diskusikan isu viral, AI atau lingkungan dari perspektif Islam setelah sholat maghrib. Guru membuat grup WhatsApp kelas untuk memotivasi ayat harian, atau bisa juga disuruh satu minggu satu juz dengan satu orang ataupun 2 orang. Setelah kita mengatasi tantangan, kita ada memanfaatkan peluang. Pertama ada integrasi ilmu. Mahasiswa teknik membuat proyek akhir dari aplikasi menghitung zakat digital. Yang kedua ada teknologi dakwah, yaitu remaja bikin podcast dengan tema Islam dan generasi Z di Spotify untuk didengarkan orang lebih banyak. Yang ketiga ada guru sebagai murabbi. Guru tidak hanya dinilai tugas atau menilai tugas, tapi tanya, apa hikmah yang kamu dapat selama mempelajari pelajaran dari saya? Atau apa yang kamu pahami? Yang terakhir ada transformasi sosial. Yang pertama ada komunitas masjid, buatlah bank sampah berkah, dan hasil bank sampah tersebut hasilnya untuk beasiswa. Dan yang terakhir ada profesional muslim, buat komunitas mentorship gratis. Yang pertama ada dari jurnal penelitian saya mengambil 2 referensi jurnal. Volume 2 nomor 11 tahun 2025 halaman 827 sampai 832. Yang kedua ada dari Jurnal Pendidikan Islam volume 17 nomor 1 tahun 2019 halaman 13 sampai 28. Terima kasih.